Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah manfaat menangis bagi kesehatan mental. Teman-teman sekalian, menangis itu adalah respon fisik ya terhadap reaksi yang ada di luar diri kita. Jadi emosinya itu menangis itu bisa disebabkan oleh emosi positif ataupun negatif, dan menangis itu bisa terjadi pada siapa saja, anak-anak, bayi, anak-anak, remaja, orang tua, ya, lansia, laki-laki dan perempuan. Jadi menangis itu biasa. Sebagai manusia tidak ada yang tidak pernah menangis. Bahkan menangis itu sejak dilahirkan, bayi itu harus menangis. Kalau tidak menangis, dokter akan berusaha sedemikian rupa supaya ada tangisan yang menandakan bahwa bayi itu normal. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau yang positif biasanya ditanggapi sebagai reaksi terhadap kebahagiaan, terharu, misalnya pengumuman ujian lulus misalnya, atau ada hal-hal lain yang menggembirakan, ekspresinya karena terlalu gembira, jadi ekspresinya dibarengi dengan menangis. Jadi menangis dalam hal ini biasanya sambil tertawa, sumringah ya. Tapi ada juga menangis karena sakit, karena kecewa, atau karena sedih. Nah, ini biasanya dianggap nangis yang negatif gitu ya. Jadi kalau perasaannya kecewa, sedih dan sebagainya, itu dianggap menangis yang negatif. Sebetulnya menangis itu adalah sesuatu yang normal. Jadi tetapi kadang kita berpikir bahwa mau nangis ditahan gitu ya. Misalnya teman-teman nih ya, ketika ditegur oleh siswa, misalnya oleh guru, kecewa pada guru, mahasiswa kecewa pada dosennya, teman-teman yang sedang bimbingan skripsi kesel, kecewa, pingin nangis gitu. Kok kayaknya nangis itu negatif gitu, dianggap cengeng ya gitu ya. Padahal menangis itu adalah normal gitu. Tapi kalau kita mau nangis, ya nangis aja sebetulnya nggak apa-apa, karena menangis itu akan berfungsi positif terhadap kesehatan mental gitu ya. Jadi kalau mau nangis di depan dosen pembimbing karena ada sesuatu yang mengganjal, sebetulnya sih wajar-wajar saja, asal jangan berlebihan. Mungkin hanya berlinang air mata itu juga termasuk menangis, tapi tidak bunyi misalnya. Nah, baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan membincangkan bagaimana menangis itu hubungannya dengan kesehatan mental. Kapan orang menangis? Misalnya kalau orang menangis itu karena gundah. Ada yang menangis yang tanpa sebab karena gundah gulana, kalau anak sekarang bilangnya galau misalnya ya, nggak jelas, gelisah, apa sebabnya juga nggak tahu, pokoknya pengen nangis aja gitu. Kemudian ada juga yang karena sedih. Kalau sedih kan jelas sebabnya, sedih karena apa? Lalu karena sakit apa? Sakit gigi, sakit mata, sakit badan, sakit apa yang dirasakan itu juga jelas. Jadi menangis itu kadang ada yang jelas sebabnya, ada yang kurang jelas sebabnya karena kegelisahan tadi. Tapi kalau diruntut-runtut sih ada sebabnya, cuma pada saat itu pemicunya apa sih sebenarnya saya kok kepengen nangis gitu. Nah, itu karena gundah gulana ya. Kemudian kita lihat sekarang penyebabnya apa orang menangis. Yang pertama tadi, gangguan suasana hati. Itu yang menyebabkan orang menangis. Misalnya karena stres ya. Karena stresnya karena apa misalnya? Ya, jadi kalau misalnya tadi karena tugas yang belum selesai gitu ya. Kemudian stres padahal besok sudah deadline, sudah harus masuk. Nggak tahu lagi apa yang harus dikerjakan, panik ya. Itu mungkin karena sering menunda pekerjaan, akhirnya menangis ya. Kemudian yang kedua adalah karena cemas. Penyebab yang kedua adalah cemas, gangguan kecemasan. Jadi kalau misalnya ini biasanya kadang-kadang itu tadi nangisnya tanpa sebab, sebabnya cemas aja, tapi apa yang dicemaskan itu kurang jelas.
Kemudian yang ketiga adalah sakit karena fisik misalnya ya. Kalau misalnya pada teman-teman yang remaja putri, misalnya pada saat akan menstruasi, ya, PSM misalnya, sebelumnya beberapa hari sebelumnya sakit, kemudian nangis kan, ya itu nangis saja, nggak usah ditahan, memang harus nangis supaya mengurangi rasa sakit. Kemudian ada sakit yang lain, sakit-sakit fisik yang lain. Sekarang yang keempat, menangis karena bahagia, yaitu terharu tadi, pengumuman ujian, pengumuman tes, kemudian mungkin dilamar begitu ya oleh seseorang yang diharapkan, jodohnya datang gitu. Pada saat kamu berharap jodohnya datang, bahagia, tangisannya itu adalah tangis bahagia. Atau sudah lama nggak ketemu teman, sahabat lama, begitu ketemu berpelukan menangis gitu ya. Atau mungkin sudah lama tidak ketemu orang tua, ini nggak mudik lebaran, begitu mudik ketemu menangis terharu karena sudah 2 kali lebaran misalnya tidak bertemu, macam-macam. Ada sesuatu yang membahagiakan dirinya, emosinya meluap dalam bentuk tangisan, namanya itu tangis bahagia. Nah teman-teman sekalian, dari 4 tadi dikelompokkan ya menjadi 4 tadi, lalu manfaatnya apa buat kesehatan mental kita? Ya, yang pertama adalah sebagai katarsis. Katarsis itu adalah pengosongan jiwa. Dalam bahasa Arab disebut tafrig. Jadi apa yang dirasakan, yang mengganjal di dalam perasaan kita yang udah penuh sekali gitu, mau cerita kemana bingung, mau apa gitu, mau mencari solusinya belum dapat, itu menangis. Nah dengan menangis itu menjadi ringan, jadi nggak usah ditahan. Kalau mau nangis, nangis saja gitu. Yang penting menangisnya itu jangan sampai histeris, jangan sampai tetangga sekitar bingung kenapa kamu menangis sampai seperti itu. Menangislah ya kalau memang itu dibutuhkan. Ibaratnya misalnya satu saluran air yang mampet itu kan harus dibersihkan ya, dibersihkan, mencari solusinya seperti apa. Kira-kira menangis juga seperti itu, ada sumbatan nyesek di sini, kalau enggak nanti jadi sesak napas, akhirnya menjadi psikosomatis. Menangislah, tidak apa-apa, sesuai dengan kebutuhanmu menangisnya, dan berapa kadarnya kamu yang dapat merasakan sendiri sebagai proses katarsis, pengosongan jiwa, pengosongan perasaan. Menangis karena apa ya, macam-macam, kesal kepada teman, kesal kepada keluarga, kesal kepada guru, kepada dosen, nggak apa-apa, nangis aja. Kalau habis bimbingan ada sesuatu yang mengganjal untuk membuat revisi, kesal, nangisnya nangis aja dulu. Sesudah menangis selesai, ternyata setelah ditangisi apa sebetulnya nggak ada masalah tadi, lalu bekerja lagi ya. Jadi satu. Yang kedua, di dalam manfaat itu adalah dapat mengurangi rasa sakit. Ya, kenapa? Karena dalam menangis itu biasanya kalau anak-anak sakit nih menangis kan sama ibunya digendong, ya, kemudian ditanya, dipeluk. Kalau ada sahabat di sekolah, ada yang sedang bersedih, menangis, kemudian temannya, kenapa kamu menangis? Dipeluk, disentuh, ditanya, didekati. Nah, respon-respon yang positif ini itu akan mengurangi rasa sakit ya, sakit baik fisik maupun psikis. Jadi kenapa? Karena ada bentuk perhatian yang diterima dari orang-orang yang di sekitar. Rasanya tidak mungkin orang-orang yang di sekitar selama mereka itu normal membiarkan orang menangis ya. Jadi ketika ada orang yang ada di sekitar, ada keluarga, ada anaknya, kemudian guru melihat siswanya menangis, berapapun umurnya, nggak bakalan ada guru bilang ini, udah SMA ini biarin nangis, itu urusan dia. Tidak mungkin. Guru itu selama dia sehat lahir batinnya, kalau misalnya ada yang bilang, bu si itu nangis bu gitu, kenapa? Nggak tahu. Pasti guru dari kantor akan datang ke kelas, misalnya dalam keadaan suasana normal ya, bukan, kemudian pasti ditanya, diberi perhatian gitu ya. Nah kemudian manfaat yang berikutnya adalah bermanfaat bagi kesehatan fisik
Kan nangis itu keluar air mata, itu bisa melembabkan mata, mencegah terjadinya dehidrasi. Kalau nggak pernah nangis, mata kita kering gitu ya, seperti orang kehausan kalau harus minum. Kemudian juga dari segi kesehatan, mungkin nanti bisa dicari lagi, itu katanya dapat membunuh bakteri, membuang racun-racun dalam tubuh melalui air mata tadi. Jadi kalau ingin tahu tentang menangis dengan hubungan dengan fisik, nanti cari lagi ya, mungkin nanti ada tulisan-tulisan atau ada video yang disampaikan oleh yang lebih berkompeten, misalnya oleh dokter. Tapi paling tidak saya ingin menyampaikan bahwa untuk kesehatan fisik juga menangis bisa membuat mata kita menjadi lebih sehat gitu ya. Jadi tidak usahlah orang tua bingung kalau anaknya nangis, sibuk memberhentikan buru-buru, biar aja, karena menangis juga membuat mata kita menjadi sehat. Kemudian yang keempat, menangis membuat pikiran dan perasaan kita menjadi tenang gitu. Jadi menangisnya kemana? Daripada teman-teman menulis di medsos kemudian banyak yang komentar negatif, di dalam rangka pengosongan jiwa, menangislah. Mau menangis sendiri, mau menangis kemudian menelpon teman, nggak apa-apa ya. Jadi saya sering beberapa kali ditelepon oleh seseorang, kadang mahasiswa nelpon, "Bu, saya mau nangis," itu ya udah, saya dengarkan aja dia menangis. Pokoknya saya pengen nangis, pengen didengarkan oleh ibu gitu. Ya udah, saya dengarkan. Beberapa waktu yang paling penting adalah ada ukurannya, maksimal 45 menit, 2 kali 45 menit, 90 menit. Boleh mau nangis 30 menit, 50 menit. Kalau sudah 80 menit dia menangis, 10 menit kemudian saya mencoba untuk melakukan proses closing supaya menangisnya tidak lebih dari 90 menit. Itu aja sih ukurannya. Jadi boleh menangis 10 menit, 20 menit, 60 menit, terserah ya. Jadi itulah, karena dengan menangis itu saya sudah memberikan suatu fasilitas kepada dia yang menelpon saya ingin menangis, untuk mengosongkan perasaannya. Jadi begitu teman-teman sekalian ya, jangan khawatir terlalu berpikir bahwa menangis itu negatif. Yang negatif itu kalau terlalu sering. Sedikit ada masalah nangis, sedikit ada masalah nangis, itu nanti diberi cap cengeng gitu ya. Tapi kalau sesekali memang kita membutuhkan menangis, tidak apa-apa, supaya pikiran dan perasaan kita bisa menjadi tenang gitu. Itu kaitannya dengan kesehatan mental. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa yang sedang melakukan proses bimbingan skripsi, atau mungkin habis sempronya direvisi, dirombak 50%, 70%, atau mungkin 90% dirombak. Pulang mau nangis aja dulu, nggak apa-apa ya. Nangis, setelah nangis beres, jiwa menjadi tenang, pikiran ini pengosongan jiwa ya, yang mampet kesel tadi udah keluar, pikiran tenang, perasaan sudah segar, sudah tenang lagi, baru kembali mengerjakan buka itu tadi, mana catatan-catatan dari dosen pembimbingmu, dari penguji dan sebagainya. Jadi gak usah terlalu khawatir kalau menangis itu adalah sesuatu yang negatif. Positif aja, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang lagi pada nyesek gitu ya. Menangislah, carilah orang yang boleh menangis sendiri ya, di kamarmu misalnya. Boleh menangis kepada orang tua, menangis dengan saudaranya, boleh menelpon temannya, boleh menangis menelpon guru yang kamu pilih, dosen wali kelas misalnya, atau mahasiswa dosen wali. Boleh siapa saja yang menurut kamu kira-kira dia bisa mendengar dengan baik tangisanmu. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.